Sebelum menjadi tersangka korupsi, Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Syarif Hiyarich atau Edi Hiyarich sudah kerap menuai kontroversi. Diketahui Edi Hiyarich ditetapkan sebagai tersangka korupsi oleh KPK atas dugaan gratifikasi di Kementerian Hukum dan HAM. Penetapan tersangka Edi diumumkan KPK pada Kamis 9 November malam. Nama Edi sudah cukup dikenal sebelum menjadi pejabat negara. Sosok Edi Hiyarich kerap warawiri di persidangan lantaran menjadi saksi ahli kasus-kasus besar. Satu kasus besar yang melambungkan nama Edi, misal saja ialah kasus kopi sianida yang menewaskan wanita muda bernama Wayan Mirna Salihin. Dalam kesaksiannya, Edi memastikan bahwa teman Mirna Salihin, yakni Jessica Kumala Wongso, bisa dikenakan pidana karena peristiwa pembunuhan tersebut. Oleh karenanya, Prof. Edi bersaksi bahwa majelis hakim tak perlu ragu menjatuhkan hukuman kepada terduga pelaku Jessica Wongso meski motif pembunuhan belum terungkap. Pernyataan Edi di sidang kopi sianida pun kemudian menjadi kontroversi. Sebagian fans Jessica Kumala Wongso kecewa dengan kesaksian ahli tersebut. Ditambah lagi, Edi muncul dalam dokumenter Netflix berjudul Ice Cold Murder Coffee and Jessica Wongso. Hal itu membuat publik yang pro terhadap Jessica kembali mengungkit kesaksian Edi di sidang tahun 2016 lalu. Kemudian tidak selang setahun, Edi kembali menuai kontroversi saat menjadi saksi ahli untuk kasus penistaan agama Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Saat itu, jaksa sempat berdebat dengan tim kuasa hukum Ahok dan menolak kesaksian Edi. Hal itu karena jaksa menilai Edi Hiyarich melakukan hal tidak etis dalam persidangan. Edi disebut sempat menghubungi jaksa dan menyatakan bahwa ia akan diajukan sebagai saksi ahli oleh penasehat hukum jika jaksa tak menghadirkannya sebagai ahli. Padahal jaksa sendiri sudah berniat akan mengajukan Edi sebagai saksi ahli hukum pidana. Menurut jaksa, seharusnya Edi menunggu panggilan jaksa untuk dihadirkan dalam persidangan. Selain itu, Profesor Edi juga pernah menjadi saksi ahli dalam proyek Hambalang. Kasus dugaan korupsi tersebut menyeret nama Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum, hingga divonis oleh majelis hakim selama 9 tahun. Dalam sidang yang bertempat di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta tersebut, Edi datang sebagai saksi yang memberatkan Anas karena terbukti menerima uang proyek Hambalang senilai 20 miliar rupiah. Nama Edi juga sebagai salah satu anggota perumus RKUHP. RKUHP menjadi kontroversi karena menurut Indonesia Corruption Watch atau ICW, RKUHP melemahkan penindakan korupsi di Indonesia, di mana hukum yang ditujukan kepada penerima suap mengalami penurunan dari 5 tahun menjadi 4 tahun penjara. Untuk hukuman pokok lain seperti denda juga menurun dari 250 juta rupiah menjadi 200 juta rupiah. RKUHP juga memuat pasal tentang pemidanaan bagi penghinaan terhadap presiden. Pasal penghinaan presiden itu dikhawatirkan bisa merusak nilai demokrasi di Indonesia.